Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, pemilihan kata atau diksi, yang disusun oleh saya sendiri, Ali Rahman, NIM 0204202094, dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Langsung ke kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Demikian pula selalu penyusun ucapan selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Kedua, penyusun ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu studi bahasa Indonesia, Ibu, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul makna kata, pemilihan kata, penggunaan kamus dan bentuk kata. Dengan selesainya makalah ini, semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengambil nilai-nilai positif di dalamnya bagi membaca pada umumnya dan bagi penyusun khususnya. Penyusun menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna karena penyusun masih tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penyusun membutuhkan kritik dan saran dari rekan-rekan pembaca maupun dari dosen mata kuliah ini agar dapat menjadi pembelajaran penyusun di lain hari. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan bahasa sangatlah cepat, terutama pada kalangan remaja. Penggunaan kata yang baik dan benar jarang kita ketemui, bahkan pada kalangan mahasiswa, yang berakibat pada kesalahpahaman dalam mengartikan suatu kata sehingga arti yang sebenarnya tidak tersampaikan dengan baik. Makna kata adalah maksud yang tersimpan dari suatu kata. Diksi atau pilihan kata dalam praktik berbahasa sesungguhnya mempersoalkan kesanggupan sebuah kata, dapat juga frasa atau kelompok kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengarnya. Indonesia memiliki bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Hal itu juga disertai dengan bermacam-macam suku bangsa yang memiliki banyak bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan juga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga penggunaan bahasa tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi dan identitas suatu masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari berkomunikasi dengan sesama dalam setiap aktivitas. Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai ketika seseorang berkomunikasi dengan pihak lain, tetapi pihak lawan bicara kesulitan menangkap informasi dikarenakan pemilihan kata yang kurang tepat ataupun dikarenakan salah paham. Pemilihan kata yang tepat merupakan sarana pendukung dan penentu keberhasilan dalam berkomunikasi. Pilihan kata atau diksi bukan hanya soal memilih kata, melainkan lebih mencakup bagaimana efek kata tersebut terhadap makna dan informasi yang ingin disampaikan. Pemilihan kata tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi, namun juga digunakan dalam bahasa tulis atau jurnalistik. Dalam bahasa tulis, pilihan kata atau diksi mempengaruhi pembaca mengerti atau tidak dengan kata-kata yang kita pilih. Peristiwa pembentukan kata biasanya disebut dengan morfologi. Hingga kini telah banyak dibicarakan berbagai bentuk kata dalam bahasa Indonesia, beserta pengertian-pengertian yang diwakilinya. Dengan kata lain, telah diberikan tinjauan tentang ciri bentuk kata beserta tugasnya dalam pemakaian bahasa. Pengetahuan tentang ciri-ciri penting sekali, karena bahasa sesungguhnya tidak lain daripada tanda bunyi bebas yang selalu terikat pada suatu sistem. Diketahui oleh masyarakat, bahasa berdasarkan perjanjian, jadi pada hakikatnya bahasa adalah bunyi. B. Masuk kita bagian 2 dari pendahuluan, bab 1. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan makna kata?
Yang kedua, sebutkan jenis-jenis makna kata. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pilihan kata atau diksi. 4. Bagaimana keselarasan pilihan kata dalam diksi. 5. Apa saja syarat-syarat ketetapan diksi. Yang ketiga, yang C, tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengertian makna kata. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis makna kata. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian kata atau diksi. 4. Untuk menjelaskan keselarasan pilihan kata dalam diksi. Kelima, untuk mengetahui syarat-syarat ketetapan diksi. Masuk ke bab 2, pembahasan. 1. Makna kata. Pengertian makna kata. Makna merupakan bentuk respons dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Makna kata dapat menjadi jelas jika sudah digunakan dalam suatu kalimat. B. Jenis makna kata. Berikut macam-macam jenis makna kata beserta pengertiannya. Makna referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial atau referensnya atau acuannya. Contoh, kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Kedua, makna non-referensial. Sebuah kata atau leksem yang tidak dimiliki referensinya atau yang diacu oleh kata tersebut. Contoh, kata tetapi dan oleh termasuk kata-kata yang bermakna non-referensial karena tidak ada acuannya dalam dunia nyata. Ketiga, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna suatu kata sebelum mengalami proses perubahan bentuk. Makna leksikal disebut pula makna kampus. Contohnya, rumah yang biasa kita tahu bangunan untuk di tempat tinggal. Contohnya itu rumah saya. Keempat, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah kata itu mengalami proses gramatikalisasi seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Makna gramatikal sangat bergantung pada struktur kalimatnya. Oleh karena itu, makna gramatikal disebut pula makna struktural. Contoh, rumah-rumahan artinya menyerupai rumah-rumahan. Contohnya, contoh kalimat Ina sedang bermain rumah-rumahan. Yang kedua, contohnya makanan, yang kita ketahui segala sesuatu yang dapat dimakan. Contoh kalimatnya, hindarilah makanan yang mengandung lemak. Itu contohnya. Kelima, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna suatu kata sesuai dengan konsep asalnya tanpa mengalami perubahan makna atau penambahan makna. Makna denotasi disebut pula makna luas. Contoh, tangan kanan sama dengan tangan sebelah kanan. Contohnya, tangan kanan Mila terkilir sewaktu bermain bulu tangkis. 6. Makna konotasi. Makna konotasi adalah makna suatu kata berdasarkan perasaan atau pemikiran orang. Makna konotasi dapat dianggap sebagai makna denotasi yang mengalami penambahan makna. Penambahan tersebut berupa pengiasan atau perbandingan dengan benda atau hal lainnya, atau bisa disebut juga makna kiasan. Contoh, tangan kanan sama dengan orang yang dipercaya atau pembantu utama. Contohnya, polisi berhasil menangkap tangan kanan koruptor kelas kakap itu. 7. Makna konseptual. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contoh, kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasanya dikendarai, dan kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal. Jadi makna konseptual sesungguhnya sama saja dengan makna leksial, makna denotatif, dan makna referensial. Kedelapan, makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.
Contoh, kata melati berasosiasi dengan sesuatu suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi dengan berani atau juga paham komunis. Makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambing atau perlambang dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kemiripan dengan sifat keadaan atau ciri-ciri yang ada. Kesembilan, makna idiom. Makna idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contoh, secara gramatikal bentuk menjual rumah bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumahnya. Ada dua macam idiom, yaitu satu idiom penuh, idiom yang semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contoh, membanting tulang, meja hijau, dan sebagainya. Yang kedua, idiom sebagian. Idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Contoh, buku putih yang bermakna buku yang memuat keterangan resmi mengenai suatu kasus. 10. Makna pribahasa. Makna pribahasa masih dapat diramalkan karena adanya asosiasi atau tautan antara makna leksikal dan gramatikal. Unsur-unsur pembentukan peribahasa itu dengan makna lain yang menjadi tautannya karena peribahasa ini bersifat memperbandingkan atau mengumpamakan makna, maka lazim juga disebut dengan nama perumpamaan. Contoh, tong kosong nyaring bunyinya. Yang kita tahu kan maksud dari tong kosong dan nyaring bunyinya artinya orang yang tidak berilmu biasanya banyak cakapnya. 11. Makna kias. Tampaknya penggunaan istilah dan arti kiasan ini sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frase maupun kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya. Contoh, putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Kedua, pilihan kata. Pengertian pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan secara tepat. Selain itu, diksi juga berarti terbagi dua. Kemampuan memilih kata dengan cermat sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa makna dalam kurung perbedaan makna yang halus, gagasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa. Kemampuan memilih dan menyusun kata amat penting bagi penyair, sebab pilihan dan susunan kata yang tepat dapat menghasilkan satu rangkaian bunyi yang merdu. Pastinya. Yang kedua, makna yang dapat menimbulkan rasa estetis atau keindahan. Yang ketiga, kepadatan bayangan yang dapat menimbulkan kesan mendalam. Memilih kata yang tepat memang tidak mudah. Oleh karena itu, menulis puisi kadang-kadang sekali jadi, puisi yang sudah jadi pun kadang-kadang masih mengalami bongkar pasang kata sampai dirasakan oleh penyairnya. Selain itu, Kraft juga mengatakan diksi mencakup kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan secara menggabungkan kata yang tepat dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. B. Keselarasan pilihan kata dan diksi. Penulis karangan, sadar ataupun tidak, berhadapan dengan masalah pemilihan kata. Terkadang komunikasi dapat berlangsung secara efektif walaupun dengan kosakata terbatas atau pemilihan kata yang kurang tepat. Adapun beberapa cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperluas kosakata adalah: 1. Pemakaian kamus umum atau kamus sinonim yang baik. Kedua, pemasukan kata baru dalam tulisan dan pembicaraan. Yang ketiga, berusaha membaca berbagai jenis tulisan. Akan tetapi usaha untuk menambah kosakata Anda tidak hanya terpaut pada tiga
tiga cara yang kubilang tadi terdapat berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk memperluas kosakata kita dan memperoleh kepekaan bahasa. C. Syarat-syarat ketepatan diksi. Menurut Kraft, ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca. Beberapa syarat-syarat ketepatan diksi. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Contoh, amplop putih itu milik Pak Ale, itu denotasi. Yang kedua, contohnya, Nurul Ilmi adalah bunga desa di kampungnya, itu konotasi. Yang kedua, syarat yang kedua, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, seperti karton dengan kartun. Yang ketiga, syaratnya membedakan kata-kata yang berakhiran ke asing dengan bersufik bahasa asing, seperti biologi atau biologis. Yang keempat, syaratnya membedakan kata-kata yang hampir bersinonim dengan cermat. Yang kelima, syaratnya membedakan kata depan secara idiomatik, seperti kata ingat. Seharusnya ingat akan, bukan ingat terhadap. Yang ke berapa tadi? 7, 6. Membedakan kata umum dan kata khusus, seperti binatang bersifat umum dan kelinci itu khusus. Selanjutnya, syaratnya mengetahui perubahan makna yang terjadi pada kata-kata tertentu yang telah dikenal. Selanjutnya, yang terakhir, perhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang ketiga, penggunaan kamus dan bentuk kata. A. Pengertian pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedangkan morfologi adalah subsistem yang merupa proses mengolah leksem atau huruf menjadi kata. B. Proses morfologi. Proses morfologi disebut cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Morfem adalah fonem-fonem atau urutan fonem yaitu tiap bunyi, termasuk morfologi antara lain. 1. Afiksasi, yaitu proses mengubah leksem menjadi kata kompleks. Jenis-jenis afiks yang pertama, prefiks, yaitu afiks yang diletak di muka dasar, contohnya me, di, ber, dan lain-lain. Yang kedua, infiks, yaitu afiks yang diletak di dalam dasar kata, contohnya l, r, m gitu. Yang ketiga, sufiks. Sufiks yaitu afiks yang diletak di belakang kata, contohnya an, kan, i. Yang keempat, jenis-jenis afiks yang keempat, simulfiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada dasar kata. Contoh, kopi, ngopi, soto, nyoto, kebut, ngebut, sate, nyate. Konfiks, yaitu afiks yang terdiri dari dua unsur, satu di muka bentuk dasar kata dan satu di belakang bentuk dasar kata. Contoh, keadaan, contohnya peran, persahabatan, itu contohnya. Suferfiks atau suprafiks, yaitu afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Afiks ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya suwe atau lama menjadi sui, lama sekali. Interfiks, yaitu jenis infiks yang muncul di antara dua unsur dalam bahasa Indonesia. Interfiks terdapat pada kata-kata bentukan kata. Transfiks, yaitu jenis infiks yang menyebabkan dasar kata menjadi terbagi. Bentuk ini terdapat dalam bahasa-bahasa Afroasiatika. Kombinasi afiks, yaitu kombinasi dari dua afiks atau lebih yang bergabung dengan dasar kata. Contoh, memperkatakan, mempercayakan. Jenis
afiksasi udah bisa. Jenis afiksasi sudah habis. Masuk reduplikasi. Ada 3 macam bentuk reduplikasi, yaitu reduplikasi fonologis, yaitu bentuk kata yang tidak mengalami perubahan makna karena pengulangannya bersifat fonologis. Contohnya dada, pipi, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang kedua, reduplikasi morfomis, yaitu bentuk kata yang mengalami perubahan makna gramatikal atau leksem yang diulang, sehingga terjadilah satuan yang berstatus kata. Contohnya beres menjadi beres. Contohnya beres menjadi kata beres-beres. Reduplikasi sintaktis, yaitu proses yang terjadi atas leksem yang menghasilkan satuan yang berstatus klausa atau berada di luar cakupan morfologi. Contohnya jauh, asam-asam gitu. Selanjutnya komposisi, yaitu proses penggabungan kedua leksem atau lebih yang membentuk kata. Deskripsi tersebut jelas menempatkan majemuk sebagai satuan yang berbeda dari frase atau gabungan kata, bukan gabungan leksem. Ciri-ciri perbedaan kompositum atau paduan leksem: 1. Ketaktersisipan. Yang kedua, ketakterluasan. Yang ketiga, ketakterbalikan. Maksud dari ketaktersisipan yaitu di antara komponen-komponen kompositum tidak dapat disisipi apapun. Contohnya buta warna, tuna susila. Yang kedua tadi ketakterluasan, yaitu komponen kompositum yang itu masing-masing tidak dapat diafiksasikan atau dimodifikasikan. Perluasan bagi kompositum hanya mungkin untuk semua komponennya sekaligus. Contoh, kereta api menjadi perkereta-apian. Ketiga, ketakterbalikan, yaitu komponen kompositum tidak dapat dipertukarkan. Contoh, pulang pergi, bumi hangus. Selanjutnya, abreviasi, yaitu proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Istilah lain ini untuk apresiasi ialah pemendekan, sehingga hasil prosesnya disebut kependekan. Contohnya ABRI, kepanjangannya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya derivasi balik. Derivasi balik yaitu proses pembentukan kata. Bahasawan membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya akibat terjadi bentuk yang secara historis tidak diramalkan Contoh, kata mungkir dalam dipungkiri. Yang C, konstruksi morfologi. Konstruksi morfologi adalah bentukan daripada kata yang mungkin merupakan morfem tunggal atau gabungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Derivasi dan infleksi. Derivasi adalah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya, sedangkan infleksi konstruksi yang menduduki distribusi yang sama dengan dasar. Contoh, 1. Anak itu menggunting kertas. Contohnya katanya gunting. Kedua, makanan itu sudah busuk. Katanya adalah makanan. Yang ketiga, yang selanjutnya, pemajemukan adalah konstruksi yang terdiri atas dua morfem atau dua kata atau lebih. Contoh, deretan pertama sabun mandi, rumah sakit, kaki tangan. Deretan kedua orang mandi, anak sakit, dan kaki meja. Yang selanjutnya endosentrik dan eksosentrik. Apabila konstruksi distribusinya sama dengan kedua atau ketiga atau salah satu unsur-unsurnya disebut endosentrik. Apabila konstruksi itu berlainan distribusinya dari salah satu daripada unsur-unsurnya disebut eksosentrik. Contoh endosentrik: 1. Rumah sakit itu baru dibangun. Kedua, rumah itu baru dibangun.
Contoh eksosentrik. Contoh yang pertama, kedua orang itu mengadakan jual beli. Contoh keduanya, kedua orang itu mengadakan jual. Yang ketiga, kedua orang itu mengadakan beli. Masuk kita ke bab 4, masuk bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Makna kata adalah maksud yang tersimpan di dalam satu kata, pembicaraan atau pikiran sebagai suatu respon dari stimulus yang diterima. Ada banyak jenis makna kata, yaitu makna referensial, makna non-referensial, makna leksikal, makna gramatikal, makna denotasi, makna konotasi, makna konseptual, makna asosiatif, makna idiom, makna peribahasa. Semua makna kata tersebut memiliki pengertian dan fungsi masing-masing. Ada makna kata yang hampir sama, maksudnya hampir sama maksudnya, dan ada pula makna kata yang saling berkaitan antara makna satu dengan yang lainnya. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Proses-proses pembentukan kata yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, apresiasi, derivasi balik, konstruksi morfologi yaitu derivasi dan infleksi, pemajemukan, endosentrik dan eksosentrik. Baiklah, itu saja dari penjelasan saya dari makalah yang berjudul pemilihan kata atau diksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.